Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Gimana puasanya? Masih lancar? Jangan bolong-bolong ya. Jadi untuk menemani dalam menjalankan ibadah puasa, ada berita dan informasi yang luar biasa ya dari Bang Firdaus sekarang ya. Yang dimana ternyata sudah terjadi penyerahan kesultanan ya, Kesultanan Parung ya, dari kesultanan sebelumnya ke beliau sekarang ya. Jadi nanti juga kita akan melihat bagaimana sih luas wilayah yang menjadi kekuasaannya Bang Firdaus. Mari untuk kita reaksi sebentar gimana videonya. Ini dia. Assalamualaikum proses penyerahan mahkota. Waalaikumsalam. Saya Panglima Salatin Ashraf Al-Jahro Alif Muhammad Shah atau Haji Muhammad Firdaus Al-Baisa, kedatangan saudara saya dari perwakilan Kesultanan Talo yang akan menyerahkan mahkota Kesultanan Talo itu dekat Parung ya. Itu Bangga Baru. Mahkota Sultan Bima Bangga Baru yang selama ini dipegang oleh Kesultanan Talo. Ini hadir saudara saya yang mulia, silakan. Nama saya adalah Andi Mustafa Serang Alidrus sebagai Ketua KPW Kesultanan Talo dari perwakilan Lembaga Salatin Ashraf Al-Zahra Kesultanan Talo. Ya, ini satu lagi Ya. Ketua Umum Salatin Ashraf Al-Jahro, silakan. Ketua Umum Salatin Ashraf Al-Jahro sekaligus dari keluarga Arum Poroto Bone. Nama saya Andi Syahensa Alwi Syatri Latung Paga Arum Poroto Bone. Saya turut menyaksikan penyerahan mahkota Bangga Baru ini. Silakan. Saya terima yang mulia mahkota Bangga Baru. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahu Akbar. Nah, Muhammad wali Sallallahu Muhammad. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi. Sallu alaihi. Iya. Kasih. Ya. Ya. Ini kan? Nah, itu mahkotanya ya. Luar biasa. Ini nggak ada tulang. Coba. Sampai Nah, itu ya. Saya Panglima Salatin Ashraf Al-Jahro Alif Muhammad Shah atau Haji Muhammad Firdaus Al-Baisa. Dengan diserahkannya mahkota kepada Codah, maka Codah dimungkinkan sekali untuk membuat tatanan dunia yang baru, seperti Pertamax dengan rasa Pertalite meski tidak antri. Sebelum diserahkan mahkota saja, Codah mampu mengubah dunia, bahkan membuat dunia ini tidak lagi sama. Maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi di saat mahkota tersebut diserah terimakan kepada Codah. Tak perlu dibayangkan, nanti migrain. Sebelum menerima mahkota saja, Codah mampu melakukan hal apapun. Maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi di saat mahkota tersebut sudah diserahkan kepada Codah. Maka dunia dalam genggaman Codah. Ya. Maka berhati-hatilah. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja dan semua tidak akan lagi sama. Waspadalah. Nah itu ya, dengan diserahkan sekarang mahkota ya, tapuk apa tadi namanya ya, Parung lah ya, mungkin bagian dari Parung pada Bang Firdaus, berarti sah ya bahwa Bang Firdaus sekarang adalah raja dari Parung begitu ya, dimana ditambah lagi kekuasaannya yang di sana begitu ya, yang dimana luas wilayahnya itu semuanya ada uranium begitu ya, yang bisa menghidupi seluruh penduduk dunia 1000 tahun ya. Dan sekarang sudah diserahkan tapuk kepemimpinan ya, raja mahkota ya,
dari Parung ke Bang Firdaus. Ini selamat Bang Firdaus ya, mudah-mudahan dengan kekuasaan pemerintahan baru sekarang di bawah kepemimpinan dari Bang Firdaus ini Raja Kesultanan Parung ini akan menjadi kesultanan yang disegani ya. Dan coba kita berjalan-jalan semeton ya, mencari atau melihat bagaimana sih batas wilayah yang ada di Parung begitu. Apakah warga-warga di situ juga akan menerima raja barunya? Ini dia. Ibu warga sini asli. Dengan ibu siapa kalau boleh tahu ibu? Ibu Riati. Ini sapinya ibu siapa? Halo. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Siti. Bu, saya mau nanya. Ibu kenal dengan Bang Firdaus, Bapak Firdaus? Oh iya bu. Yang lagi viral. Yang informasinya katanya dia memiliki perkebunan sawit di sini. Dan kok diketawain? pegunungan yang ada di daerah Candile. Betul. Apakah betul? Punya beliau? Punya PTPN ya? Iya, PTPN 8. Oh, dari dulu juga. Oh. Oh, dari karet dulu kan, dari karet ke sawit. Oh, dari karet beralih dengan sawit. PTPN 8 ini Mas. Oh, berarti bukan punya beliau nih ya? Bukan. Oke. Zaman kita kecil mengutin karet dijual seembernya. Oh. Sampai dengan udah berubah jadi sawit. Oke. Siap Ibu, makasih informasinya. Kebun karet ya. Kebun apa itu namanya? Korma ya. Nah, ini tanahnya nih, lokasi tanahnya semua. Kebun korma. Sampai ke gunung sawit itu. Sawit itu semua. Bukan kelapa sawit, tanah kita kurma. tuh semua. Sawit. Dari sini nih. Mulai dari sini. Ya, sawit semua sebelah sana. Ini tanahnya pinggir jalan. Tanahnya pinggir jalan nih. Luas ya batas wilayah kesultanan dari Parung ya, di bawah kepemimpinan dari Bang Firdaus. Luar biasa, sawit semua, kebun sawit semua. Kebun kurma semua ya. Nah, ini mungkin nanti jalan provinsi yang menghubungkan satu dinas ke dinasti lain begitu ya, atau mungkin jalan khusus untuk kesultanan ya. Coba kita dengar kembali bagaimana pernyataan dari Raja di Raja Bang Firdaus ya. Ini dia. Terkait dengan sengketa lahan klien kami dengan Pemprov DKI. Karena Pemprov DKI itu kami duga telah merampok dan menggelapkan lahan klien kami ini dengan modus penghijauan. Karena ada beberapa trik-trik mereka ya, dengan menggunakan kewenangan oportunitasnya, lalu mereka merampas hak rakyat ya, diduga merampok hak rakyat dengan modus katanya akan diadakan program penghijauan DKI. Inilah modus-modus Pemprov DKI ya, yang harus kita selidiki, yang harus kita bongkar bersama-sama, karena mereka itu menggunakan trik-trik dengan menerbitkan sertifikat hak pakai ya, yang diduga belangko kosongnya itu dibeli di Jatinegara atau dibeli di Pramuka. Ini trik-trik yang kacau ini. Karena ketika saya melakukan investigasi, turun ke kelurahan, antara keterangan lurah dengan BPN berbeda. Lurah bilang di sini tidak ada datanya. Kata BPN ada. Ya, ada. Makanya kami gugat sekarang ini, ya. BPN pun kita gugat, Kanwil pun kita gugat ya. Jadi banyak banget trik-trik sekarang ini di Indonesia. Luasnya 1 hektar lebih di Petukangan Utara. 1,7. Ya, 1,7. Jadi banyak banget trik-trik maling yang dilakukan oleh maling-maling ini yang berbaju dinas ya. Baju dinas Pemprov DKI. Mohon maaf Pak, Bapak Iqbal. Kali mantan Kadis. Jadi banyak banget baju-baju dinas yang berkeliaran ya. Yang sesungguhnya maling ini. Ini maling pakai baju dinas, harus dipecat oleh Pak Prabowo. Harus dipecat oleh Mendagri. Jadi maling-maling yang pakai baju dinas Pemprov ini harus dipecat segera. Bila perlu gubernurnya dipecat, bupatinya dipecat kalau memang ada undang-undangnya gitu. Kenapa? Kalau kebiasaan membiarkan maling di tubuh pemerintah, akan banyak maling-maling baru nanti yang dibintek gitu. Bang, gugatannya Ya. terkait apa Bang? Gugatannya tadi PMH, perbuatan melawan hukum, penggelapan tanah yang diduga dilakukan oleh Pemprov DKI ya, oknum Wali Kota Jakarta Selatan ya, dan oknum bagian aset Pemda DKI.
Berarti tergugat satu siapa bang? Tergugat satu itu Pemprov DKI. Kedua. Ya, aset yang kedua ada semua ke bawahnya lah sampai termasuk lurah dan lain-lainnya. Oh. Jadi ini yang harus kita tegaskan sekali lagi, banyak aset-aset rakyat masyarakat DKI ini yang dirampok oleh rampok-rampok ini, oleh maling-maling ini gitu loh. Maling-maling ini bintek di puncak itu ngajarin maling baru gitu loh. Maling lama ngajarin maling baru gitu loh. Bagaimana cara maling yang profesional dengan modus itu tadi. Gitu ya. Makanya saya bilang dari sini mudah-mudahan Pak Prabowo dengar agar maling-maling berbaju dinas ini cepat dicopot dan cepat dipidana. Gitu. Karena banyak banget di seluruh Indonesia loh. Ini udah bersekongkol ini. Maling yang pakai baju BPN, maling yang pakai baju Pemda DKI, maling yang pakai baju Pemda yang berlogo Mendagri dan lain-lain, maling yang berlogo ini berlogo itu. Ini banyak maling di tubuh pemerintah. Nah, maling-maling ini oknumnya harus segera diadili. Agar negara ini benar-benar gemari Pulau Jinawi yang sesungguhnya. Percuma Pak Prabowo itu punya program banyak tapi malingnya banyak juga di dalam. Ya, kita punya banyak makanan bagus di pemerintah ini tapi tikus-tikusnya berkeliaran. Bagaimana kita bisa menyimpan makanan? Sebenarnya tikusnya masih ada di dalam rumah-rumah kita. Oke, bang. Sebelum melakukan gugatan ini bang, apa sebelumnya ada? Saya sudah mengajukan keberatan, saya sudah somasi, saya sudah lakukan investigasi, tapi tetap yang namanya maling telah terstruktur, maling secara masif sudah terbina, susah sekali. Mereka pura-pura budak. Itu melibatkan berapa warga? Hah? Klien abang ini? Satu orang aja ini baru. Seluas tanah itu. Iya. Seluas tanah itu Satu yang terlebih ya. Ada lagi gugatan saya di Pemprov DKI rencananya di Permata Hijau 2. Itu juga akan target gugatan saya. Ada juga target gugatan saya di beberapa tempat wilayah di Jawa Barat dan lainnya. Ini banyak maling ini di pemerintah Indonesia. Alasan klien abang apa? Banyak alasan. Kalau sebutin satu-satu capek saya. Karena kan di antaranya girik dari sertifikat. Ada sertifikat, ada girik. Itulah klien abang selama ini sebelumnya dipakai kosong, lalu ditakut-takuti, sengaja dimasukin orang di situ biar sengketa. Ya kan, sengaja dibikinlah itu kolam ikan, seakan-akan ini milik pengairan, ini milik perikanan. Modusnya begitu, dimasukin ini taman, masukin dulu, tanam dulu pohon, apa segala, nanti ini milik penghijauan. atas nama siapa Pak klien? Ya, atas nama Said bin Tinggal. Said Ya, nanti akan saya buktikan di pengadilan. Mudah-mudahan, tapi nggak mesti harus di Jakarta, di seluruh Indonesia ini banyak maling. Maling yang berbaju, yang setiap tahunnya dibintek agar gimana caranya bisa menelurkan maling baru di Indonesia ini, ya. Oke ya, jangan jadi maling. Dasar maling. Kalau kita lihat dari penyampaiannya memang pantas ya disebut sebagai putra mahkota ya. Beliau ini luar biasa bagaimana akan memberantas tikus-tikus ya. Seragam pemerintah yang aslinya adalah seorang maling begitu, ini luar biasa. Jadi kalau Bang Firdaus kayaknya mencalonkan diri sebagai presiden ya harus kita nggak pilih begitu ya, karena bahaya ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.